Malam ini kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Walladzina hajaru fillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, min ba'di ma zulimu, setelah mereka dizalimi, dianiaya, lanubawwi'annahum fid dunya hasanah, pasti kami akan memberikan tempat bagi mereka di dunia, yaitu tempat yang baik. Wala ajrul akhirati akbaru, dan pahala di akhirat itu lebih besar. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Alladzina sabaru, yaitu orang-orang yang sabar, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ayat ini diawali dengan penyebutan kelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengadakan hijrah. Wallazina hajaru fillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hijrah itu ada dua macam. Ada hijrah yang sifatnya hissi dan ada hijrah ma'nawi. Hijrah yang bersifat hissi yaitu meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang lainnya. Hijrah ma'nawi adalah meninggalkan satu keadaan menuju kepada keadaan yang lain. Jadi kalau misalnya hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu seringnya di dalam Al-Quran itu disebut hajaru ila, hijrah menuju kepada. Di ayat ini tidak disebut hijrah menuju kepada, tapi hajaru fi, hijrah di dalam. Jadi seakan-akan sahabat-sahabat Nabi SAW yang mengadakan hijrah berada dalam satu wadah, berada dalam satu tempat. Jadi secara totalitas keseluruhan diri mereka mengadakan hijrah, bukan hanya fisiknya saja, bukan hanya tubuhnya saja, badannya saja yang meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang lainnya, tapi juga seluruh keadaannya itu dihijrahkan. Di Al-Quran misalnya disebutkan warrujuza fahjur, dan perbuatan dosa maka hijrahlah darinya, ya, tinggalkan perbuatan dosa itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah sesungguhnya itu man hajara, yaitu orang yang hajara, orang yang meninggalkan ma nahallahu anhu, apa yang Allah larang darinya. Itu hijrah secara maknawi, secara keadaan. Mungkin ada orang yang tidak meninggalkan tempat tinggalnya, tapi dia hijrah dalam arti meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, beralih kepada perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tapi dalam konteks ayat ini dua-duanya yang dimaksud. Jadi bukan hanya hijrah fisik tapi hijrah maknawi, atau sebaliknya, bukan hanya hijrah secara maknawi tapi juga melakukan hijrah fisik. Dan itu dilakukan karena apa? Zulimu, karena mereka dizolimi, mereka dianiaya, diperlakukan secara sewenang-wenang. Peristiwa hijrah apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Sebagian ahli tafsir berpandangan bahwa peristiwa yang dimaksud adalah hijrah pertama, yaitu hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia.
Beberapa sahabat Nabi melakukan itu. Ada juga ulama kita yang berpendapat bahwa hijrah yang dimaksud yaitu hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi sebetulnya kedua peristiwa itu bisa tercakup dalam makna ayat ini. Ya, jadi Allah menjanjikan bagi orang yang melakukan hijrah, apalagi karena dia dizolimi, dianiaya, sehingga ada hak-hak yang dia tidak dapatkan, Allah janjikan, pasti kami akan memberikan tempat yang baik di dunia. Ya, jadi jangan merasa khawatir terhadap harta yang ditinggalkan, jangan merasa khawatir ya, terhadap rumah yang ditinggalkan. Begitu juga dengan hal-hal lain yang ditinggalkan, karena pasti Allah akan ganti di dunia dengan cara yang lebih baik. Jadi satu prinsip agama itu adalah ketika ada seseorang yang kehilangan karena ketaatannya kepada Allah, maka pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kalaupun tidak diganti di dunia, maka Allah akan menggantinya di akhirat dengan cara yang jauh lebih baik lagi. Sama juga jamaah sekalian, kalau ada seseorang yang melaksanakan kewajibannya dengan cara yang sebaik-baiknya yang dia mampu, lalu kemudian dia tidak mendapatkan haknya di tempat tersebut, tidak usah merasa bersedih, karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Allah akan memberikan kepadanya hak lewat jalur yang lain. Kalaupun dia tidak mendapatkannya lewat jalur yang lain, maka Allah artinya akan memberikan kepadanya di akhirat yang jauh lebih baik lagi. Contoh Pak ya, misalnya mohon maaf, ada seseorang yang bekerja di suatu instansi, di suatu kantor. Dia bekerja dengan maksimal, dia laksanakan kewajibannya, tapi dia tidak digaji dengan cara yang layak. Ya, maka tidak usah khawatir, tidak usah bersedih. Pasti Allah akan gantikan apa yang dia tidak peroleh di tempat yang semestinya itu, Allah akan gantikan di tempat yang lain. Allah janji, lanubawwi annahum fid dunya hasanah. Pasti kami akan berikan tempat yang baik di dunia. Bukan hanya sebatas di dunia. Wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Bahkan balasan di akhirat itu lebih besar seandainya mereka mengetahuinya. Nah, tapi ada syarat yang wajib untuk dipenuhi bagi orang yang berhijrah. Ada dua. Satu, alladzina sabaru, yaitu mereka yang benar-benar bersabar. Dan syarat yang kedua, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka yang hanya kepada Tuhannya bertawakal atau berserah diri. Itu dua syarat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, kemudian tawakal. Ya, sabar ada tiga dimensinya. As-sabru ala ta'a, sabar melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua, as-sabru anil ma'siyah, sabar menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, as-sabru indal musibah, sabar ketika ditimpa musibah atau ditimpa kesulitan. Jadi katakanlah misalnya ada seseorang yang berhijrah meninggalkan tempat kediamannya, dibutuhkan tiga macam kesabaran itu. Tetap dia melakukan ketaatan sekalipun dalam perjalanan. Dalam perjalanan mungkin banyak godaan, tetap dia berusaha untuk menjauhi maksiat. Dalam perjalanan dia akan menemukan begitu banyak kesulitan-kesulitan, maka tetap dia bersabar. Itu tiga dimensi dari kesabaran. Sabar melakukan taat, ya, sabar menjauhi maksiat, dan sabar ketika menemukan kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Kemudian syarat kedua yang diminta oleh Allah yaitu tawakal. Tawakal, berserah diri kepada Allah SWT. Setelah berusaha secara maksimal, maka hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ma arsalna min qablik illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian khusus untuk Rasulullah SAW Allah kuatkan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan bersedih hati atas olokan yang disampaikan oleh orang-orang musyrik itu, yang diantaranya mereka selalu berkata, kenapa ada nabi modelnya begini, jalan ke pasar, ya, makan juga seperti kita, kenapa Allah mengutus utusan yang wujudnya ya seperti manusia.
Kenapa bukan malaikat saja yang diutus? Maka Allah jawab, wa ma arsalna min qablik illa rijalan. Ya, kami tidak mengutus nabi-nabi sebelummu kecuali juga sama, rijalan, manusia juga. Manusia juga. Bukan malaikat yang kami utus kepada manusia, tapi yang diutus adalah manusia. Nuhi ilaihim. Yang kemudian kami berikan wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahla zikir jika kalian tidak mengetahuinya. Ya, umumnya ulama kita memahami bahwa yang dimaksud dengan ahla zikir ya, di dalam ayat ini yaitu mereka yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, termasuk ahlul kitab. Tanya saja kepada ahlul kitab itu, nabi-nabi mereka ya, apakah manusia atau malaikat? Ya, mereka akan menjawab bahwa nabi-nabi mereka ya manusia juga. Jadi ahla zikir. Istilah yang digunakan dalam ayat ini ahla zikir, bukan ahlal ilmi. Kita kembali kepada tugas Rasulullah SAW. Di Al-Quran itu disebutkan, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ada 3 yang disebut di ayat. 1, tilawah, membacakan ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu yuzakkihim, mensucikan manusia. Dan yang ketiga yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan tentang kitab dan hikmah. Maka saya di beberapa tempat itu sampaikan, usahakan di masjid atau di majelis taklim itu 3 fungsi kenabian ini bisa diwujudkan. Tilawah ya, dengan mempelajari bagaimana membaca Al-Quran. Kemudian tazkiyah yang kedua yaitu melalui zikir. Dan yang ketiga yaitu ta'limul kitab wal hikmah, pengajaran tentang kitab dan hikmah. Seperti yang kita lakukan ini tiap malam Selasa, ya kita sama-sama mempelajari tentang kandungan Al-Quran. Mungkin di masjid ini juga ada Pak tilawah, mengajar mengaji. Akan sangat sempurna jika juga ada majelis zikirnya. Ya, karena zikir itu yang diasah adalah hati. Itu 3 fungsi Nabi SAW. Membacakan Al-Quran, mensucikan hati manusia melalui zikir. Dan yang ketiga mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fas'alu ahla zikri, tanya kepada ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Bil bayyinati waz zubur. Sungguh kami utus nabi-nabi yang sebelumnya itu dengan membawa bayyinat, membawa penjelasan yang nyata, waz zubur, dan membawa kitab-kitab. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami menurunkan kepadamu ya Muhammad az-zikr, yang dimaksud di sini Al-Qur'an. Jadi salah satu fungsi dari Al-Qur'an itu adalah sebagai zikir, sebagai pemberi peringatan. Orang diingatkan itu karena dia lupa. Kalau ada yang lupa, maka dia perlu untuk diingatkan. Mungkin saya pernah sampaikan Pak bahwa ada banyak faktor yang membuat manusia itu kemudian menjadi lupa kepada Tuhannya. 1 ya karena faktor godaannya setan. Yang kedua karena faktor hawa nafsu kita sendiri. Dan yang ketiga ya karena faktor kesenangan kehidupan dunia ini. Nah Allah juga menurunkan 3 macam peringatan. Peringatan yang pertama yang disebut dalam ayat ini, wa anzalna ilaika dzikra. Kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad az-zikr, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah peringatan pertama dari Allah. Az-zikr. Saya ulangi, az-zikr adalah peringatan pertama dari Allah. Kemudian peringatan yang kedua yaitu semua peristiwa yang terjadi di alam semesta. Apa saja peristiwa yang terjadi di alam semesta itu adalah peringatan dari Allah. Terutama jika itu bencana, maka manusia diingatkan oleh Allah SWT. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Sampaikan kepada umatmu ya Muhammad,
Silahkan kalian berjalan di muka bumi, perhatikan apa akibatnya jika ada yang berani mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Kemudian peringatan yang ketiga yaitu kematian. Kematian itu peringatan Allah. Kafa bil mauti mau'izah. Sudah cukuplah kematian itu menjadi pemberi peringatan bagi kalian. Kalau Al-Quran wa'iz natik, pemberi peringatan yang bersuara sehingga kita bisa dengarkan ketika dia dibacakan. Kalau peristiwa yang terjadi di alam semesta, yaitu peringatan yang mengajak kita untuk berdialog. Sementara kematian adalah wa'id somit, pemberi peringatan yang diam. Tapi sekalipun diam, pengaruhnya tidak kalah dahsyat dibandingkan dengan dua peringatan awal tadi. Nah, Quran adalah zikir, peringatan. Litubayyina linnas, agar engkau ya Muhammad memberi bayan, memberi penjelasan bagi manusia, manuzila ilahim, apa yang telah diturunkan kepada mereka itu Al-Quran. Jadi fungsi Nabi juga adalah sebagai mubayyin, penjelas terhadap isi Al-Quran. Penjelasan itu macam-macam bentuknya. Ada yang disebut dengan bayan ta'kid, penjelasan yang berfungsi menguatkan. Di Al-Quran sebetulnya sudah ada, Nabi sampaikan lagi untuk menguatkan. Banyak hadis yang menyuruh kita untuk salat, padahal di Al-Quran sudah banyak ayat yang menyuruh kita salat. Itu namanya bayan ta'kid, penjelasan yang sifatnya menguatkan. Kemudian ada bayan tafsil, penjelasan Nabi yang sifatnya menguraikan, merinci. Di Al-Quran disuruh salat, tapi tidak ada rinciannya, tidak ada uraian tata cara pelaksanaannya. Nabi yang uraikan, Nabi yang rinci, itu namanya bayan tafsil. Kemudian ada bayan penjelasan yang sifatnya takyid, membatasi. Ya. Di Al-Quran misalnya disebutkan pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Tapi tidak dibatasi bagian mana pada tangan itu yang mau dipotong. Apakah pada bagian jari, pada pergelangan, pada sikunya, atau di lengan atasnya. Tidak ada penjelasannya di Al-Quran. Nabi yang jelaskan bahwa yang dipotong pada pergelangannya. Itu namanya bayan takyid. Ada bayan tahsis, penjelasan yang bersifat mengkhususkan. Di Al-Quran disebutkan bahwasanya yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzal unsayain. Anak-anak itu punya hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua. Tapi ini ayatnya umum. Kesannya semua anak dapat warisan. Nabi memberi pengkhususan. Oh, tidak semua anak dapat warisan. Ada anak yang tidak dapat warisan, seperti anak yang murtad, anak yang kafir. Begitu juga anak yang membunuh orang tuanya. Itu penjelasan yang sifatnya mentahsis keumuman ayat. Ada juga bayan tasyri'. Di Al-Quran tidak disebut sama sekali. Nabi yang menetapkan syarat tertentu berdasarkan wahyu dari Allah. Misalnya di Al-Quran tidak ada larangan atau isyarat yang menunjukkan keharaman menggunakan sutra dan emas bagi laki-laki. Di hadis yang ada, Nabi memakan kedua benda itu, kemudian Nabi katakan kedua benda ini diharamkan untuk laki-laki dari kalangan umatku. Itu disebut dengan bayan tasri'. Jadi fungsi Nabi litubayyina linnas, memberi penjelasan kepada manusia dengan beragam bentuk penjelasan tadi. Wala'allahum yatafakkarun. Kemudian pada akhirnya diharapkan manusia bisa mentafakkuri, ya, merenungkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.